Yo, balik lagi di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas masih sebuah buku dan masih belum habis gue baca karena isinya menarik. Eh Bukunya tentang apa ya? Sebentar, gue juga lupa lagi nama judulnya. Ya, Angela Duckworth Grit. So, yang menarik dari buku ini adalah di salah satu artikelnya itu ada yang masalahnya lingkungan itu force you to creating a habit. Jadi lingkungan itu uh, apa ya? Force tuh menyuruh Anda untuk membuat habit gitu. Problemnya adalah lingkungan tersebut itu bisa membuat habit yang baik, bisa juga akhirnya membuat habit yang buruk. Kalau misalkan kita ngomongin soal habit, di bukunya Habit karyanya siapa gue lupa, itu kan sebenarnya adanya cue, terus udah gitu ada respon terus ada reward, terus ada repeatnya gitu, cue, respon, reward, repeat, ya something like that, gue lupa lagi, cuman intinya lo ada trigger, lo melakukan sesuatu, lo dapat reward dari sesuatunya tersebut, dan akhirnya lo mendapatkan patterns, dan pattern tersebut akan terus berputar. Nah, uh, problemnya adalah kita yang dimana masa kecil kita masih belum tahu habit baik dan habit buruk, uh, kena sama lingkungan akhirnya mendapatkan habit-habit yang buruk. Kenapa? Kayak contohnya seperti ini. Ketika lu melakukan suatu habit buruk, entah itu melakukan pencurian, entah melakukan apapun itulah, nggak sampai mencuri juga sih, anggap seperti mencuri lah. Habit buruk tersebut direspon sama warga sekitar kayak namanya juga anak-anak, atau misalkan pada lingkungan keluarganya gitu, ya sudah dimaafkan dan segala macam, dan akhirnya lu merasakan reward bahwa mencuri itu diperbolehkan, dan akhirnya gue bisa melakukan hal tersebut, dan itu akan mendapatkan rewardnya adalah hasil curiannya tersebut atau minimal bebas gitu, dan somehow itu akan menjadi vicious cycle di mana menghasilkan habit yang buruk. Dan kita, menurut gue sendiri punya beberapa habit yang cukup lama, dan itu harus di breakdown, dalam artian lu harus tahu bahwa habit tersebut buruk dan lu harus menggantikannya dengan habit yang baik. Di satu perkataan atau satu kalimat ada yang sempat ngomong kayak gini sih, bahwa untuk lu memecahkan habit yang buruk, lu harus menghasilkan habit yang sebaliknya atau habit baiknya. Lu tuh nggak bisa atau sulit untuk bahagia ketika lu sedang murung, ataupun lu sedang murung disuruh bahagia gitu. Ya sama aja sih. Jadi intinya lu nggak bisa, lo harus milih salah satunya, lu murung atau lu bahagia. Lu nggak bisa datang keduanya. Jadi kalau misalkan lu pengen menjadi seorang yang rapi, lu nggak mungkin jadi seorang yang nggak rapi. Atau kalau misalkan lu rajin jadi nggak malas gitu. Rajin itu lawannya malas. Lu nggak bisa dalam hal keduanya sekaligus gitu. Walaupun dalam triknya emang ada sih, jadi malas dalam kerajinan gitu, sehingga lu bergerak secara otomatis. Nah, hal tersebut akhirnya membuat gue berpikir bahwa kalau misalkan lu punya bad attitude, itu bisa jadi bukan salah lu juga gitu. Yang perlu kalau ketahui dan lu harus sadarin, itu adalah habit dari lingkungan lu yang zaman dulu. Dan untuk break the patterns, lu bener-bener harus memahaminya gitu, memahaminya bahwa itu adalah habit yang buruk dulu. Kalau misalkan lu memahami hal tersebut, baru lu bisa breaking the habitnya itu. Nah, problem kedua adalah karena ini adalah habit yang lama dan lo harus menggantikan habit yang baru, creating an habit itu benar-benar tidak semudah itu juga gitu, tidak semudah yang dibayangkan. Bayangin ketika waktu kecil lo ternyata senang melakukan sesuatu, entah main game, entah ya sekarang ada ininya, ada medianya, lo bisa main game, lo bisa dapat menghasilkan uang, zaman dulu belum ada. Atau lu senang membaca buku, atau lu senang dan segala macam. Nah, habit tersebut
kadang-kadang tidak direspon baik oleh lingkungan gitu. Ketika lu punya daya dukung atau daya kreativitas yang cukup tinggi, lu akhirnya coret-coret tembok misalkan gitu, dan gue melakukan hal tersebut. Coret-coret tembok ini menghasilkan sesuatu yang buruk, uh, yaitu ya temboknya kotor. Jadi banyak sekali orang tua yang akhirnya uh, memarahi anaknya supaya nggak coret-coret. Lu harus coret-coret misalkan di buku gambar. Tapi berapa banyak sih orang, berapa banyak sih keluarga yang mampu untuk membelikan buku gambar itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk forcing creating the habit juga, itu memang harus dibutuhkan tanda kutip semi privilege gitu. Atau lu bener-bener, kalau kalau dalam konsepnya ya, gue pernah waktu di digital marketing, lu cuma ada dua pilihan, lu bayar atau lu force untuk kerja keras, force kerja keras dan kerja kreatif. Kenapa? Karena kalau misalkan lu nggak sanggup bayar, ya lu harus mau bekerja keras dan kerja kreatif, karena kalau enggak lu nggak bakalan dapat. Nah, berapa banyak dari orang tua tersebut yang bisa force dirinya untuk kerja kreatif untuk memprovide anaknya terhadap apa yang anaknya itu minta gitu, apa anaknya itu minta lakukan, atau habit dari anaknya tersebut. Nggak banyak gitu. Gue pernah ketemu ada temen gue jadi musisi dia sekarang, itu karena memang dari awalnya itu memang senang mainin gitar, senang main alat musik dan segala macam. Problemnya adalah nggak semuanya bisa punya gitu kemampuan buat beli alat musiknya tersebut, dan orang tuanya akhirnya membebaskan dia untuk dia cari-cari jalan. Kalau misalnya itu ya balik lagi untuk gimana caranya anak gue punya alat musik, jadi entah pinjam ke tetangga, entah dia main ke tempat lain sehingga dia bisa di provide terhadap alat musik tersebut. Atau contoh paling klasiknya lah, eh, Cristiano Ronaldo itu kan dari keluarga kalangan menengah ke bawah, gue nggak tahu miskin atau enggak, gue nggak paham gitu. Cuman karena orang tuanya tahu dia bisa dan mau untuk bermain bola, pada akhirnya orang tuanya atau ayahnya dia bilang dia cari pekerjaan di stadion bola sehingga anaknya bisa bermain gratis di stadion tersebut. That's it gitu. Dia mencari cara. Nggak banyak orang tua yang mau mencari cara, nggak banyak orang tua yang mau provide keinginan dari anaknya. Apalagi ketika zaman dulu karirnya sendiri belum kelihatan. Gue seneng banget main game, nggak amat sangat wajar kalau misalkan gue dimarahin sama orang tua gue ketika gue main game gitu. Nah, karena emang nggak ada manfaatnya, tanda kutip. Pada zaman tahun 90-an nggak ada manfaatnya, belum ada streaming kayak gini atau jadi game master kayak gini, nggak ada gitu. Even kayak turnamennya pun di Indonesia itu yang di mall-mall itu sedikit sekali, hadiahnya cuma berapa ratus ribu, nggak sampai jutaan dolar kayak sekarang gitu. Somehow yang akhirnya hobi tersebut tidak berkembang untuk menjadi sebuah penghidupan. Bukan salah orang tua gue, salah ini juga segala macem. Intinya adalah orang tua gue masih nggak bisa provide gue untuk ini, dan dia pengen yang terbaik buat diri gue sendiri gitu. uh, yang mengakibatkan akhirnya skill tersebut jadi tidak terasah dengan baik. So apparently gue cuma mau bilang kalau misalkan bukan salah lu juga untuk punya habit buruk, tapi usahakanlah lu untuk berubah dari habit buruk tersebut ke habit baik. Gak akan ada kata terlambat untuk berubah sendiri. Even gue bilang kayak Gary Vaynerchuk pun pernah ngomong bahwa, dan gue pengalaman gue sendiri ya, lu bakalan 10 tahun dari sekarang ketika lu creating habit lu sekarang, diri lu bakalan berterima kasih terhadap diri lu yang dulu-dulu gitu, dimana lu memulai habit tersebut. Kalau misalkan lu nggak mulai, lu nggak akan sama sekali bisa menghasilkannya. Dan kebanyakan dari kita, nggak tahu sih, gue dan sampel gue, teman-teman gue, kita sangat menyesal kayak 10 tahun yang lalu kenapa nggak kita masuk ke barang 100 ribu, 200 ribu, ke Bitcoin dan segala macam gitu. Alasannya akan cukup banyak sekali yang di sana, akan tetapi hasilnya sama, resultnya adalah kita nggak punya kekayaan yang wah seperti kalau misalnya kita masuk 10 tahun yang lalu gitu. Ataupun kenapa nggak kita ngambil keputusan 10 tahun yang lalu seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, instead lo
mengutuk keadaan diri lu sekarang karena tidak mengambil keputusan tersebut, ada baiknya lu untuk masuk segera sekarang sehingga lu bisa mendapatkan hasilnya jauh lebih baik lagi 10 tahun mendatang. So that's it. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ke Instagram gue @bayutabusala atau email gue di bayutabusala@gmail.com. Thanks again untuk yang dengerin. Gue nggak nyangka di Noise sendiri bahkan oh ya gue masuk ke Noise, di Noise sendiri ternyata cukup banyak juga orang yang mau subscribe. Let me know kalau misalnya ada yang mau dibahas dan segala macam. See you again next time. Bye.